Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Saya akan memimpin doanya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang PPKN. Jadi di buku tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Nah, jadi kita akan belajar tentang Pancasila. Saya akan bacakan kompetensi dasarnya, yaitu PPKN 3.1 mengidentifikasikan hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Oke, jadi kita akan belajar tentang Pancasila. Pancasila itu apa sih? Nah, jadi Pancasila itu adalah dasar negara kita. Nah, jadi dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi lambang Pancasila itu ialah burung Garuda. Nah, jadi di burung Garuda itu terdapat 5 simbol Pancasila. Nah, jadi kita akan sebutkan ya Pancasila, karena setiap kita upacara kita pasti menyebutkan Pancasila ya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini kita akan menyebutkan simbol pada sila-sila Pancasila. Nah, sila ke-1 ada simbol bintang. Nah, yang kedua itu ada simbol rantai. Nah, dan yang sila ketiga itu adalah simbol pohon beringin ya. Nah, dan yang keempat itu ada simbol kepala banteng untuk sila keempat. Dan yang sila kelima itu ada padi dan kapas ya. Jadi itu tadi adalah teks Pancasila dan simbol Pancasila dari 1 sampai 5. Nah, sekarang saya akan menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila, yaitu yang simbol yang dari 1 sampai 5 tadi ya. Nah, oke, baik, kita nyanyi 1, 2, 3. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Oke, jadi itu adalah lagu simbol Pancasila. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus sesuai dengan pengamalan Pancasila dari 1 sampai 5. Nah, contoh sila dari sila ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi contoh sila ke-1 kalau misalkan kita terapkan di rumah dan di lingkungan kita, contohnya seperti berdoa sebelum makan, melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing, saling membantu antar umat dan beragama. Sila kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi contoh dari sila kedua itu adalah berbagi dan teman, memberikan sumbangan kepada korban bencana alam atau yang lainnya, dan menolong teman yang jatuh. Nah, itu adalah contoh sila kedua. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, jadi contoh sila ketiga itu adalah tidak memilih-milih teman. Yang kedua, mencintai produk buatan Indonesia. Nah, dan yang ketiga itu ada contoh yang lainnya seperti melaksanakan upacara dengan tertib yang biasanya kita lakukan pada saat hari Senin. Sila keempat. Jadi sila keempat itu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi contoh dari sila keempat itu adalah menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Dan yang ketiga,
contoh sila keempat itu adalah menyampaikan pendapat dengan sopan. Nah, jadi kita harus menerima pendapat orang lain juga. Oke, sila yang terakhir itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi bisa kita lihat dari sila kelima ini adalah bersikap adil ya. Nah, jadi kita harus adil sama siapa saja. Nah, dan menghargai hasil karya orang lain. Jadi di situ kita belajar adil dan menghargai sikap orang lain dari sila kelima ini. Oke, jadi itu tadi adalah pembelajaran kita tentang Pancasila dan mengenal simbol yang ada di Pancasila. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.